Selamat pagi Pak Emor, apa kabarnya? Ya, selamat pagi, Bu. Ya, Pak Emor, saya dengar Bapak akan melakukan coaching dengan rekan Bapak ya? Iya, Bu. Saya punya rencana nih mau Ya. coaching dengan rekan saya. Tadi memang Ibu Gaby sudah menelpon saya katanya mau mau bercerita tentang masalahnya, Oh, masalah di kelas ya. oke, baiklah Pak. Saya di sini akan melakukan observasi mengenai proses coaching yang akan Bapak lakukan. Iya, Bu. Boleh saja. Dengan senang hati saya akan Ya. menerima Ibu untuk melakukan observasi. Karena nantinya dengan observasinya saya akan berkembang ya, Bu. Oke. Oke, namun sebelum mulai coaching, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu ini Pak mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk melihat proses coachingnya. Oke, siap, Bu. Nah, jadi nanti saya akan menilai Bapak berdasarkan rubrik penilaian coaching. Apakah Bapak sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching atau belum? Di mana ada kemitraan, ada proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oh, seperti itu ya, Bu. Iya, Baik, Pak. baik, baik. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bapak sebelum melakukan coaching ini. Apakah kira-kira Bapak berkenan? Ya, silakan, Bu. Iya. Nah, kira-kira kompetensi coaching apa yang telah Bapak kembangkan nanti pada saat melakukan coaching, Pak? Eh, saya ingin mengembangkan semua kompetensi coaching, Bu. Mulai dari kesadaran penuh, Iya. mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Bu. Oke, bagus sekali, Pak. Nanti saya akan bantu untuk mengamatinya ya, Pak. Iya, Bu. Mudah-mudahan dengan pengamatan Ibu, kemampuan saya bisa bertambah ya, Bu. Oke. Kemudian Pak, untuk bagian kompetensinya di bagian mana yang secara spesifik yang ingin Bapak kembangkan? Saya berpikir bahwa saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oh, oke, kalau begitu nanti saya akan lebih fokus untuk mengamati pada kedua kompetensi tersebut ya, Pak. Iya, iya, Bu. Oke, untuk indikator ketercapaian tujuan pembelajaran yang Bapak inginkan seperti apa, Pak? Saya bisa memfasilitasi coach saya untuk menemukan solusi dari masalah-masalah yang dihadapi. Nah, dengan cara tentunya saya harus menggali potensinya juga ya, Bu, agar supaya bisa muncul ide-ide yang baru yang bisa menyelesaikan masalahnya. Oke, baiklah kalau begitu Pak. Nanti setelah ini silahkan melakukan coaching dengan penuh semangat dan semoga berhasil. Oke? Iya, semangat, Bu. Oke. Selamat siang, Ibu Gaby. Selamat siang, Pak Emor. Iya, kita sudah berada di sini dan sesuai dengan janji kita bahwa Ibu Gaby mau bercakap-cakap tentang sesuatu ya. Iya, Pak Emor. Ya, jadi apa yang akan kita percakapkan hari ini? Di sini Pak Emor, saya mau menceritakan saya dipercayakan oleh pimpinan sekolah untuk mengajar di kelas rendah. Yang awalnya itu saya mengajar di kelas tinggi. Nah, jadi di sini masalahnya saya bukan sulit, tapi saya mau beradaptasi kembali dengan siswa-siswa baru di kelas rendah, Pak Emor. Oh ya, jadi permasalahan Ibu Gaby adalah adaptasi ya. Iya, Pak Emor. Ya, ada
apakah ada ketakutan di sana atau ada apa namanya kekhawatiran ya Bu? Iya Pak Emor, saya khawatir, dimana saya masih khawatir apakah saya mampu untuk mendidik peserta didik dengan karakter yang baru ini Pak Emor. Iya. Biasanya kan Ibu ngajar kelas Iya. tinggi, kelas 6, Iya, sekarang harus mengajar kelas 1 yang ya butuh perhatian lebih ya. Iya Pak Emor, apalagi dari Iya, PAUD iya. mau ke SD Pak Emor. Nah, terus apa yang Ibu Gaby harapkan dari percakapan kita ini? Saya harapkan kita dapat berdiskusi, boleh mencari solusi bersama Pak Emor dalam permasalahan yang saya hadapi saat ini Pak Emor. Ya, menurut Ibu Gaby, apa beda mengajar di kelas tinggi dan kelas rendah? Bedanya Pak Emor, kalau kelas tinggi itu karakternya sudah terbiasa dengan lingkungan sekolah, sudah terbiasa dengan pelaksanaan proses pembelajaran. Sedangkan kalau kelas rendah, apalagi kelas 1 yang harus beradaptasi dengan lingkungan sekolah, lingkungan kelas, teman-teman yang baru, maka itu yang mungkin banyak dengan permainan, masih banyak yang bermain, masih belum bisa fokus untuk mendengar guru, begitu Pak Emor. Oh iya. Terus apa yang menjadi kekhawatiran Ibu Gaby ketika akan beralih ke kelas yang lebih rendah? Saya khawatir kalau peserta didik tidak bisa menerima proses pembelajaran yang nantinya saya akan sampaikan, atau dengan metode-metode pembelajaran nanti mereka tidak tidak nyaman atau tidak tidak fokus lagi Pak. Ya. Nah, apakah selama pengalaman Ibu nih, apakah Ibu sudah pernah mengajar kelas yang lebih rendah dari kelas 6? Selama saya dipercayakan untuk melaksanakan tugas sebagai guru, saya lebih ke kelas tinggi Pak Emor, kelas 5, lebih ke kelas tinggi ya. kelas 5 sama kelas 6. Jadi ini adalah awal yang baru, tantangan yang baru yang saya hadapi saat ini. Iya, memang ini adalah tantangan ya Bu. Iya Pak Emor. Nah, kira-kira dalam benak Ibu Gaby dalam menghadapi tantangan ini, kira-kira cara seperti apa yang akan Ibu berikan, Ibu layankan kepada anak-anak kelas 1 ini? Mungkin cara saya melakukan pendekatan terlebih dahulu ya Pak. Mengenal karakter mereka, mengenal gaya belajar mereka, dan juga saya akan membuat kesepakatan kelas Pak Emor, agar supaya di situ mereka bisa mengetahui bahwa ternyata dalam proses pembelajaran kita harus melakukan seperti apa. Oh ya. Jadi Ibu Gaby akan mengenal mereka ya. Iya Pak Emor. Mengenal mereka, kemudian nanti akan memutuskan apa yang akan dilakukan ya. Iya. Selain itu, kira-kira ada hal lain yang bisa menjadi solusi dari atau bisa mengurangi kekhawatiran Ibu? Mungkin untuk solusi saya akan bertanya kepada guru yang pernah mengajar kepada anak-anak didik ini, seperti guru TK, mencari tahu bagaimana karakter mereka. Bahkan saya juga akan melakukan diskusi bersama guru yang pernah menjadi perwalian kelas 1, menanyakan trik-trik, cara-cara agar supaya mereka saya juga bisa belajar dari mereka, dan bisa saya lakukan di kelas nantinya Pak Emor. Nah,
apa ini adalah satu hal yang akan segera Ibu lakukan Ya, dalam betul. waktu dekat ini? Betul Pak, dan juga saya mau berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan agar supaya mereka lebih nyaman, senang di saat belajar. Nah, soal mau bertanya atau mau belajar kepada rekan sejawat ya, Iya, Ibu Pak Imam. Gaby. Kira-kira kapan bisa Ibu lakukan ini dalam waktu dekat? Untuk ini yang bertanya kepada rekan dalam waktu yang cepat agar supaya masih ada waktu proses, karena proses pembelajaran bukan hanya hari ini, tetapi saya akan terus bertanya di saat saya kesulitan juga Pak Emar. Kira-kira mau bertanya dalam keadaan yang seperti apa, Bu? Berdiskusi, jadi tatap muka Pak Emar. Oh ya, apakah itu diskusi akan terjadi di ruang guru atau di mana? Pastinya di ruangan guru untuk di rekan sejawat. Tapi kalau untuk menanyakan ke guru TK-nya, pasti saya akan ke sekolah tersebut. Oh ya. Ya, jadi untuk menunjang akan usaha dari Ibu Gaby untuk mengenali anak-anak ya. Iya Pak. Kira-kira siapa yang akan Ibu Gaby gandeng untuk membantu Ibu Gaby dalam usaha untuk mengenali anak-anak ini? Yang pertama itu tadi sudah saya sampaikan, rekan sejawat, guru TK, bahkan Apakah ada yang spesifik? orang tua. Karena yang mengenali karakter mereka itu orang tua. Karena waktu belajar di sekolah pasti sedikit dibandingkan belajar di rumah. Oh iya, sangat baik ya melibatkan orang tua Iya, di sana ya. Baik, ya percakapan kita gini hampir selesai Bu ya. Iya Pak. Sedikit lagi selesai, mungkin ada 1-2 pertanyaan lagi yang akan saya tanyakan. Kira-kira apa perasaan Ibu setelah kita bercakap-cakap ini? Saya sangat senang Pak Emor dan lega karena bisa berdiskusi, bisa membagi masalah dan bisa mendapat solusinya juga Pak Emor. Iya, oke. Jadi harapan saya Ibu Gaby bisa mengeksekusi apa yang sudah Iya, kita Pak Emor. bicarakan ini. Siap. Dan sesegera mungkin Iya. agar supaya Ibu Gaby bisa lebih mengenal anak-anak dan Iya. bisa memberikan layanan yang terbaik ya Bu. Iya pasti Pak Emor. Oke, jadi setelah ini kita pasti akan berbicara lagi ya Bu. Kita Iya, akan iya, bertemu setelah Ibu melaksanakan apa yang sudah menjadi rencana Ibu ya. Iya Pak. Baik, oke. Terima kasih sudah hadir dalam pertemuan ini. Mungkin pertemuan kita ini sudah selesai. Siap. Seperti itu ya Bu. Iya Pak. Oke, terima kasih dan sampai bertemu lagi di di pertemuan berikut ya. Oke siap. Iya. Terima kasih Pak. Oke. Halo Pak Emor, Ya, halo Bu Cynthia. gimana kabarnya? Iya, baik sekali Bu. Nah, bagaimana keadaannya setelah Bapak melakukan proses coaching Pak? Iya, proses coachingnya sudah selesai dan sudah berjalan dengan lancar Bu. Oke, bagaimana tadi prosesnya? Apakah Bapak apa yang Bapak rasakan setelah melakukan proses coaching itu? Saya senang bisa melaksanakan coachingnya dan saya merasa bahwa ada kelegaan Bu. Oke. Jadi saya sudah bisa membantu teman saya dan masalah yang dia berikan sudah sudah ada solusinya Bu. Jadi seperti itu. Terus ada lagi Pak? Saya kagum karena coach saya bisa menggali potensinya. Oke. Jadi
dia sudah bisa menggali potensi dirinya, dan tadi juga saya juga sudah melaksanakan coaching ini dengan mengikuti alur tirta. Jadi saya senang bisa melaksanakan alur tirta ini. Oke. Puji Tuhan ya Pak, sudah selesai. Tadi saya juga sudah melihat dan mengamati Bapak melakukan coaching dengan pendekatan tirta. Saya melihatnya sudah bagus dan lengkap, mulai dari tujuan, identifikasi, kemudian juga ada tanggung jawab, ada rencana aksi, kemudian semuanya sudah Bapak terapkan dengan baik. Iya, terima kasih Bu atas pengamatan yang sudah dilakukan. Saya menyadari bahwa dengan pengamatan dari Ibu dan pembicaraan kita ini, kemampuan kompetensi coaching saya bisa meningkat ya Bu. Oke, nah dari proses coaching yang sudah dilakukan tadi, kira-kira proses coaching apa lagi yang ingin Bapak kembangkan? Nah, saya masih ingin mengembangkan kompetensi coaching, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian saya juga ingin lebih dalam menggali atau mengidentifikasi akar masalahnya, kemudian kita bisa sama-sama mencari solusi. Oke. Ya, kira-kira seperti itu Bu. Oke, ya Pak. Jadi secara umum semuanya sudah berjalan dengan baik ya, dari proses coaching yang sudah saya amati tadi, dan semoga peningkatan kompetensinya semakin ditingkatkan sesuai dengan kompetensi yang diharapkan oleh Bapak. Nah, semoga juga bisa bermanfaat untuk teman atau coach yang Bapak tuntun tadi. Iya Bu, terima kasih sudah mendampingi ya Bu. Terima Ya. kasih juga sudah mengamati saya dan sudah memberikan refleksi bagi saya. Terima kasih sekali lagi Bu. Masih adakah yang Bapak ingin bicarakan? Mungkin sudah tidak ada lagi Bu. Ya. Oke, kalau sudah tidak ada lagi, kita cukupkan diskusi kita ini ya Pak. Dan terima kasih. Ya Bu, terima kasih. Ya, oke, selamat pagi. Ya. Selamat siang Ibu Cynthia, bagaimana kabar hari ini Bu? Puji Tuhan, sangat baik Bu Gaby. Wah, baik sekali ya Bu. Ibu Cynthia, saya dengar bahwa Ibu Cynthia akan melakukan coaching dengan Pak Emor ya Bu? Oh iya Bu, rencana setelah ini saya akan melakukan coaching dengan Pak Emor. Tadi Pak Emor menelpon saya, katanya mau menceritakan mengenai masalah yang dia hadapi. Oh baiklah Bu Cynthia, saya di sini akan melakukan observasi mengenai proses coaching yang akan Ibu Cynthia lakukan bersama Pak Emor ya Bu. Dengan senang hati Bu Gaby, karena itu akan membantu saya dalam mengembangkan kemampuan coaching saya. Nah sebelum mulai coaching, kita akan melakukan diskusi terlebih dahulu ya Bu mengenai rubrik penilaian yang nantinya akan saya gunakan untuk menilai proses coaching sebentar. Siap Bu, bagaimana? Jadi nanti saya akan menilai Ibu Cynthia berdasarkan rubrik penilaian coaching. Apakah Ibu sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching atau belum, yaitu ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi Bu. Oh seperti itu ya Bu? Iya Ibu Cynthia. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang nantinya ingin saya ajukan kepada Ibu sebelum melakukan coaching bersama Pak Emor. Nah, apakah kira-kira Ibu Cynthia berkenan? Iya siap Bu. Bagus.
Saat ini saya mau bertanya, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu Cynthia nanti pada saat melakukan coaching bersama Pak Emor? Iya Bu, jadi saya ingin mengembangkan semua kompetensi coaching ini Bu, di mana mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, sampai dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh, bagus sekali ya Bu Cynthia. Nanti saya akan bantu untuk mengamati ya Bu Cynthia. Iya Bu, saya mau sekali untuk diamati karena bisa meningkatkan kemampuan kompetensi saya. Nah, kemudian Bu Cynthia, bagaimana kompetensi yang akan dilakukan Ibu Cynthia secara spesifik sebentar di saat coaching bersama Pak Emor? Ya. Rencananya saya akan mengembangkan kompetensi saya secara spesifik di bagian mendengarkan dengan aktif atau secara aktif, serta mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh, bagus sekali ya Bu Cynthia. Ya. Ternyata ada 2 kompetensi. Kalau begitu, nanti saya akan lebih fokus untuk mengamati kepada kedua kompetensi tadi yang sudah Ibu Cynthia sebutkan, yaitu mengajukan pertanyaan dan bahkan ada mendengar secara aktif. Nah, untuk indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang Ibu Cynthia inginkan seperti apa ya Bu? Ya Bu, rencananya saya mau memfasilitasi coach saya untuk menemukan masalah dari masalah yang dihadapi oleh coach saya Bu. Wah, baik sekali ya Bu Cynthia. Kalau begitu silakan Ibu Cynthia melakukan coaching bersama Pak Emor. Semangat dan semoga berhasil ya Bu Cynthia. Iya, terima kasih Bu. Ya. Selamat pagi Pak Emor. Iya, selamat pagi Bu Cynthia. Bagaimana keadaannya Pak? Baik-baik Bu. Oke, saya senang sekali Pak Emor mau memberikan kesempatan dan waktu pada pagi hari ini untuk kita boleh ngobrol, walaupun ngobrolan kita pada pagi hari ini nggak lama Pak. Nah, kira-kira apa yang mau diomongkan atau diobrolkan pada pagi hari ini Pak? Ya sebelumnya terima kasih Bu sudah mau bercerita dengan saya, berbicara dengan saya. Ini nih Bu, saya ada masalahnya nih di kelas Bu. Iya. Dalam pembelajaran saya menemukan bahwa anak-anak yang saya ajar itu sepertinya kurang kemampuan literasinya Bu. Pembelajarannya kurang literasinya ya. Iya. Kemudian apa harapan dari Bapak Emor untuk mencapai semua pembelajaran yang baik itu? Nah, jadi saya pinginnya Bu, anak-anak literasinya itu meningkat Bu. Iya, Atau literasi meningkat. Ketika saya masuk ke dalam kelas, anak-anak sudah siap untuk belajar, sudah siap untuk menerima dengan materi yang akan saya ajarkan. Oke, jadi anak-anak itu literasinya meningkat dan anak-anak sudah siap di dalam kelas untuk menerima materi dari Bapak Emor ya. Oke, Iya, Pak. Nah, kira-kira kalau menurut Bapak Emor, pembelajaran literasi yang baik itu seperti apa? Menurut saya, anak-anak memiliki literasi yang baik apabila mereka mampu menjawab atau melakukan apa yang diinstruksikan berdasarkan apa yang sudah mereka baca sebelumnya. Jadi mereka dalam hal ini mereka siap Ya. untuk mempelajari apa yang atau membahas apa yang
sudah diinstruksikan sebelumnya, ya seperti itu. Mereka mampu menjawab pertanyaan berdasarkan apa yang mereka baca sebelumnya, dan kemudian mereka bisa mengelaborasi, menjelaskan tentang sesuatu yang sudah sudah diinstruksikan sebelumnya lewat literasi mereka. Oke, jadi literasi itu sudah siap ketika Bapak Emor masuk di dalam kelas, pembelajarannya menjadi semakin mudah karena anak-anak bisa mengikuti instruksi sebelumnya lewat literasi dan mampu menjawab, Iya, Bu, serta iya. juga mengelaborasi. Nah, langkah-langkah yang akan dilakukan Bapak kira-kira apa? Mungkin saya berpikir saya harus mengubah perencanaan saya, Bu. Jadi kalau waktu lalu saya menginstruksikan mereka untuk membaca, mungkin sekarang saya harus merubah perencanaan pembelajaran saya, ya, lewat mengubah proses pembelajarannya. Jadi saya akan masukkan kegiatan literasinya di awal pembelajaran saja, ya, Bu. Oke, literasi di awal pembelajarannya. Iya. Oke, ada lagi Pak yang mau ditambah? Apa mungkin saya memberikan, ya, jadi penugasannya seperti ini. Saya akan memberikan penugasan di mana tugas itu bisa diselesaikan apabila mereka melaksanakan literasi, ya. Oke. Jadi mereka akan melakukan self discovery. Jadi ada bahan bacaannya, kemudian ada soalnya. Dari dalam bacaan tersebut mereka bisa menemukan jawaban dari soal-soal yang diberikan. Oke. Mungkin seperti itu, Bu. Oke. Kira-kira. Jadi ada dua langkah yang sudah Bapak Emor sebutkan. Yang pertama, mengubah perencanaannya, mengubah proses pembelajaran literasi di awal pembelajaran. Kemudian yang kedua, memberikan penugasan. Jadi murid-murid mungkin membaca dulu, kemudian mereka menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Bapak. Oke, sangat menarik. Karena ini juga untuk meningkatkan literasi itu sangat penting untuk perkembangan pembelajaran di dalam kelas. Nah, dari kedua langkah ini, langkah mana yang paling Bapak pilih atau prioritaskan untuk rencana ke depan, Pak? Ya, kalau dipikir-pikir nih, Bu, mungkin yang bisa segera saya lakukan, Iya. merubah rencana pembelajaran, Bu. Iya, merubah ya. Iya, saya ingin merubah perencanaan pembelajaran saya menjadi seperti yang udah diusulkan tadi, Bu. Oke. Jadi Bapak akan merubah rencana pembelajaran, adalah langkah yang akan ditempuh untuk meningkatkan literasi di dalam pembelajaran. Nah, siapa yang akan Bapak libatkan untuk melanjutkan atau dalam pembelajaran literasi ini? Jadi saya butuh bantuan dari Wakasek akademik, Ya. agar supaya dia bisa memberikan tuntunan pada saya bagaimana cara saya akan mengimplementasikan pembelajaran yang memasukkan literasi ini ke dalam proses pembelajaran saya, ya. Oke. Selain Wakasek ada lagi, Pak?
saya berpikir mungkin cuma Wakasek saja, karena dia adalah orang yang paling berkompeten di bidang ini ya. Oke Pak, jadi Wakasek ini yang akan Bapak libatkan. Kemudian kapan pelaksanaan kira-kira ini bisa dilakukan? Iya, ya, rencananya saya akan mengaplikasikan ini di pembelajaran atau pertemuan berikut. Ya. Jadi hari Senin minggu depan saya harus masuk kelas lagi. Jadi ini akan saya praktekkan. Oke, jadi Bapak akan praktekkan di hari Senin nanti ya. Ya. Nah, ya Pak, kita sudah di penghujung waktu nih, karena seperti tadi saya bilang bahwa obrolan kita tidak lama. Nah, apa yang Bapak rasakan setelah kita melakukan obrolan pada saat ini? Tentu saya sangat merasa senang karena tujuan saya bercerita adalah untuk paling tidak mendapatkan solusi. Ternyata bisa terpecahkan. Kita sudah punya solusi untuk pembelajaran saya. Jadi saya merasa sangat senang dan terima kasih untuk Ibu yang sudah mau mendengarkan saya, dan mudah-mudahan ini semua bisa berjalan dengan lancar. Oke Pak, terima kasih juga kembali kepada Bapak. Bapak sudah mau curhat, sudah mau mengobrol dengan saya masalah yang dihadapi oleh Bapak, dan semua yang masalah-masalah ini pada Senin depan pasti bisa terselesaikan, dan pada obrolan kita mendatang kita boleh mendapatkan hasil yang sudah diharapkan sesuai yang Bapak bilang tadi. Ya. Oke Pak, oke, terima kasih. Sampai ketemu pada pertemuan kita selanjutnya. Iya, Bu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih, Bu. Nah, bagaimana keadaan saat ini Bu Cynthia? Sudah melakukan proses coaching bersama Pak Emor? Ya, puji Tuhan baik Bu. Dan sudah selesai. Bagaimana tadi prosesnya Bu Cynthia? Apa yang Ibu Cynthia rasakan setelah melakukan proses coaching tadi bersama Pak Emor? Saya sangat lega karena saya sangat senang Bu membantu teman saya menyelesaikan masalahnya dengan menggali potensi yang ada pada dirinya. Nah, terus apa lagi ya Bu? Tadi saya melakukan coaching dengan menggunakan pendekatan Tirta Bu, dan saya senang bisa menerapkannya. Nah, puji Tuhan ya Bu Cynthia. Ya. Saya tadi sudah melihat dan mengamati Ibu Cynthia melakukan coaching dengan menggunakan pendekatan Tirta. Nah, saya lihat sudah bagus sekali Bu dan lengkap. Mulai dari tujuan, identifikasi maupun tanggung jawab, semua sudah Ibu Cynthia terapkan tadi. Iya Bu, terima kasih atas bantuan pengamatannya, karena itu akan membantu saya untuk lebih baik ke depannya dalam melakukan proses coaching. Nah, Bu Cynthia, kira-kira kompetensi coaching mana lagi yang ingin Ibu Cynthia kembangkan setelah melakukan coaching tadi bersama Pak Emor? Ya Bu, setelah saya melakukan coaching bersama Pak Emor, saya ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, karena dengan adanya pertanyaan berbobot akan mampu menggali lebih dalam potensi coaching untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Oh, baik sekali ya Bu. Nah, secara umum semuanya sudah berjalan dengan baik ya Bu. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi dalam melakukan proses coaching. Ada lagi yang Ibu Cynthia ingin sampaikan? Semuanya sudah baik Bu, dan terima kasih atas pengamatan dan masukan dari Ibu. Kalau begitu, karena sudah tidak ada lagi,
cukup diskusi kita selesai sampai saat ini. Nanti kita berjumpa lagi di lain waktu. Terima kasih Bu Cynthia. Terima kasih Bu Gaby. Selamat pagi Bu Gaby. Selamat pagi Pak Emor. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, kabar saya hari ini hebat luar biasa, baik-baik Pak Emor. Mantap. Oke, saya dengar Ibu Gaby akan melaksanakan coaching ya? Iya Pak Emor, saya rencananya saya akan melakukan coaching dengan Ibu Cynthia. Tadi Ibu Cynthia sudah menelpon saya, katanya mau menceritakan mengenai masalah yang Ibu Cynthia hadapi, Pak Emor. Oh, baiklah Bu. Jadi saya di sini akan melakukan observasi mengenai proses coaching yang akan Ibu lakukan ya. Dengan senang hati Pak, karena akan membantu saya dalam mengembangkan kemampuan coaching saya Pak. Nah Ibu Gaby, sebelum mulai coaching, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai proses coaching ini ya Bu. Siap Pak, itu bagaimana ya Pak rubriknya? Nah, jadi nanti saya akan menilai Ibu Gaby berdasarkan rubrik penilaian coaching. Nah, di sana dalam rubrik tersebut saya akan menilai apakah Ibu Gaby sudah menerapkan coaching dengan prinsip-prinsip coaching ya. Iya Pak. Di sana apakah saya akan melihat apakah Ibu sudah menerapkan kemitraan, apakah prosesnya sudah kreatif, dan apakah Ibu sudah memaksimalkan potensi dari coaching. Oh, seperti itu ya Pak Emor. Iya Bu. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang perlu saya tanyakan untuk Ibu sebelum melaksanakan coaching ini. Apakah kira-kira saya bisa bertanya kepada Ibu? Oh siap, bisa Pak Emor. Nah, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti pada saat melakukan coaching? Di sini Pak Emor, saya ingin mengembangkan semua kompetensi coaching Pak. Itu ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, bahkan ada mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak Emor. Iya, bagus sekali Bu. Ya, saya bantu ya untuk mengamatinya. Iya Pak Emor, agar supaya kemampuan kompetensi saya ini lebih meningkat Pak. Nah, kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan? Nah, tadi ada 3 kompetensi dan di sini saya ambil 2 Pak. Ada mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak Emor. Oh ya, kalau begitu nanti saya akan lebih fokus pada kedua kompetensi tersebut ya Bu. Iya Pak Emor. Nah, untuk indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang Ibu inginkan kira-kira seperti apa? Saya bisa memfasilitasi coach saya untuk menemukan solusi dari masalah yang dia hadapi dengan menggali potensi yang ada pada diri sendiri Pak. Ya, baiklah Bu. Kalau begitu nanti setelah ini silakan melakukan coaching ya Bu. Siap Pak. Oke, semangat Bu. Semangat. Iya, semoga sukses coachingnya ya. Siap. Ya. Selamat sore Ibu Cynthia, bagaimana kabar hari ini? Puji Tuhan sehat Bu. Wah hebat ya Bu, karena dalam keadaan yang sehat. Ibu Cynthia, saya mau tanya, apa yang menjadi rencana Ibu dalam pertemuan saat ini Bu? Ya Bu, terima kasih juga sebelumnya atas kesempatan yang telah diberikan Iya, oleh Bu. Ibu Gaby.
sehingga pada saat ini saya boleh ngobrol dan menceritakan apa yang sedang saya alami. Jadi Bu, begini, saya agak bingung karena di dalam kelas murid-murid saya lebih cenderung menggunakan handphone untuk bermain daripada menggunakan handphone itu untuk belajar. Wah, masalah Ibu sangat menjadi tantangan buat Ibu ya dalam proses pembelajaran. Betul Bu. Nah, dari masalah yang Ibu alami saat ini, apa yang menjadi tujuannya? Ya, tujuan dan harapan saya dari masalah yang saya hadapi tentu saja saya ingin menciptakan pembelajaran di dalam kelas. Handphone yang digunakan itu dipakai untuk sebagai media belajar atau sumber referensi dari pembelajaran. Juga bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Oh, begitu ya. Ibu Iya. ingin menciptakan situasi yang menyenangkan oleh anak-anak dalam proses pembelajaran. Nah, Bu, saya mau tanya, kesempatan apa yang Ibu miliki saat ini? Oke, untuk kesempatan yang saya miliki, pertama karena di sekolah saya kebetulan membebaskan murid-murid untuk boleh membawa handphone. Jadi sebenarnya kesempatan untuk menggali atau belajar lebih dalam dengan handphone itu lebih luas lagi di dalam kelas, di dalam pembelajaran, sehingga mudah mencari referensi-referensi untuk setiap materi pembelajaran yang diberikan kepada murid. Oh, seperti itu Iya. ya, Bu. Nah, apakah ada kekuatan dalam mencapai tujuan tersebut, Bu? Untuk kekuatan dalam diri saya tentu saja saya selalu melatih diri saya untuk belajar hal-hal baru. Saya suka berinovasi dan selalu menciptakan hal-hal yang kreatif di mana tujuannya untuk siswa, untuk murid saya, sehingga mereka bisa mudah memahami materi yang saya berikan lewat konten ataupun proses dan produk yang dihasilkan dalam proses pembelajaran. Wah, hebat sekali, Bu, karena ada konten, proses bahkan ada produknya juga ya, Bu. Ya. Nah, dari kekuatan yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah ada peluang atau kemungkinan yang bisa Ibu Cynthia ambil? Oke, untuk peluangnya karena saat ini penggunaan teknologi itu sudah rata-rata murid sudah memiliki handphone ya. Iya. Jadi itu saya anggap sebagai peluang saya untuk lebih kreatif dalam dan berinovasi dalam pembelajaran. Oh, seperti itu ya, Bu. Iya. Untuk menggunakan handphone dalam proses pembelajaran, apalagi saat ini lebih ke kan saat ini kurikulum merdeka, Iya. banyak dengan produk-produk yang menarik-menarik, bahkan kreatif-kreatif. Nah, dari itu semua, apakah ada hambatan yang Ibu Cynthia hadapi? Oke, untuk hambatan yang saya hadapi tentu saja ketika mungkin tidak mempunyai kuota saja atau ada siswa atau murid yang tidak memiliki handphone, dan juga kalau hambatan dari dalam diri saya ya misalkan ada muncul kemalasan atau tidak konsisten dengan apa yang sudah saya rencanakan. Wah, begitu ya, Bu. Adanya hambatan soal kuota, bahkan ada siswa yang tidak memiliki gadget atau handphone. Bahkan Ibu Cynthia sampaikan tadi bahwa ada kemalasan dari hambatannya, ada kemalasan dari dalam diri ya, Bu. Nah, dari hambatan tersebut, apa yang menjadi solusinya, Bu? Oke,
Untuk solusi, saya berusaha untuk selalu melatih diri saya untuk selalu kreatif dan selalu berinovasi tentang hal-hal yang baru. Karena perubahan zaman yang semakin cepat, pasti teknologi juga itu akan berkembang dengan pesat. Dan sebagai guru, saya ingin menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, tentu saja harus melihat dengan zaman atau perubahan yang terjadi pada saat ini. Oh begitu ya Bu. Ya. Hebat sekali karena ingin beradaptasi dengan zaman saat ini ya Bu, Iya. yang lebih ke teknologi yang lebih canggih. Nah Bu, apakah ada strategi-strategi lain yang dapat membantu Ibu dalam mencapai tujuan Ibu dalam proses pembelajaran? Oke, untuk strategi tentu saja saya melibatkan strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran itu saya menggunakan metode-metode belajar yang menarik, sehingga tidak monoton atau menggunakan cara belajar yang mengajar yang masih konvensional. Saya berusaha melibatkan teknologi dalam pembelajaran, dan saya merencanakan akan membuat pembelajaran saya sesuai dengan kurikulum yang kami terapkan di sekolah, yaitu kurikulum Merdeka. Itu ada pembelajaran berdiferensiasi dan KSE. Oh seperti itu ya Bu. Kira-kira dari rencana Ibu itu kapan bisa dilaksanakan Bu? Oke, untuk kapan pelaksananya, saya akan melaksanakan secepat mungkin. Masih dalam tahap penyelesaian modul ajar saya. Jadi saya sudah memasukkan semua hal-hal yang bisa diciptakan di dalam kelas sehingga menjadi menyenangkan, dan rencananya pada Senin depan saya punya jadwal yang sudah disusun oleh Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum, dan di hari Senin itu saya akan langsung menerapkannya. Wah hebat sekali, karena kalau kita berjalan lebih cepat pasti kita dapat membuat sesuatu hal yang lebih menarik lagi ya Bu. Iya betul Bu. Dan Bu, saya mau tanya, apa yang menjadi komitmen Ibu dalam merencanakan tahapan tersebut? Oke, untuk komitmen saya selalu berinovasi, selalu menciptakan hal-hal yang baru, selalu kreatif, selalu berpikir bahwa murid adalah tujuan saya dalam proses belajar saya. Bagaimana murid boleh menciptakan juga hal-hal baru lewat pembelajaran yang saya lakukan, sehingga tercipta suasana yang menyenangkan di dalam kelas. Wah, hebat sekali itu Bu. Dan dari komitmen yang Ibu sampaikan tadi, apakah ada atau siapa-siapa saja yang bisa membantu Ibu dalam menjaga komitmen Ibu tersebut? Oke, untuk menjaga komitmen saya akan melibatkan pertama pimpinan sekolah. Kemudian juga ada wakil kepala sekolah bagian kurikulum, karena ini berbicara tentang pembelajaran, tentu itu akan melibatkan kurikulum. Dan juga tidak lupa, karena ini ada juga tentang teknologi, saya akan bekerjasama dengan sarana prasarana untuk bisa mungkin membantu murid di bagian penggunaan wifi-nya atau juga hal-hal yang bisa membantu dalam penggunaan teknologi di dalam kegiatan pembelajaran saya. Wah hebat sekali, karena Ibu Cynthia melibatkan stakeholder yang ada, ada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bahkan tadi sudah sentil tentang yang menangani wifi ya Bu. Karena kalau apalagi ini menggunakan gadget, pasti yang pertama itu adalah jaringan. Kalau tidak ada jaringan, pasti tidak akan berjalan proses pembelajaran dengan baik. Nah Bu, karena ini sudah di penghujung diskusi kita, saya mau tanya, apa yang menjadi harapan Ibu ke depan? Oke, untuk harapan yang saya inginkan dalam pembelajaran saya
saya ingin menjadi guru yang bisa dirindukan oleh murid saya, betul, Bu. karena saya ingin menciptakan suasana yang menyenangkan. Ketika kita bisa memberikan pembelajaran yang menyenangkan di dalam kelas, tentu saja ada kerinduan para murid saya untuk bisa saya hadir terus di dalam kelas itu. Wah, hebat sekali ya, Bu. Nah, Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah menceritakan masalah yang Ibu hadapi saat ini? Kalau tadi awalnya saya agak risau, saya agak bingung, tapi setelah melakukan obrolan bersama Ibu, saya merasa senang, saya merasa puas, saya bisa mendapatkan solusi lewat pembicaraan pada saat ini. Hebat sekali ya, Bu. Saya harap Ibu juga menjadi teladan di sekolah, dan saya juga sangat mensupport Ibu dalam setiap rencana-rencana kegiatan Ibu dalam proses pembelajaran, bahkan strategi-strategi Ibu yang akan Ibu laksanakan, Yap. agar supaya siswa-siswa juga merasa nyaman, merasa dihargai di saat proses pembelajaran. Terima kasih, Bu. Nanti kita berjumpa lagi di diskusi selanjutnya. Terima kasih, Bu Cynthia. Iya, terima kasih Ibu. Terima kasih. Oke, selamat siang Ibu Gaby. Selamat siang, Pak Emor. Bagaimana keadaannya Bu? Puji Tuhan sudah selesai, dan puji Tuhan baik-baik, Pak Emor, sampai saat ini. Nah, jadi proses coachingnya sudah selesai Bu? Sudah, Pak. Oke, jadi bagaimana prosesnya? Apa yang Ibu rasakan setelah selesai melakukan proses coaching? Nah, puji Tuhan, saya sangat senang, bahkan lega, Pak. Saya bisa membantu Ibu Cynthia dalam menyelesaikan masalahnya, Pak, dengan menggali potensi dari Ibu Cynthia yang begitu hebat, Pak. Oh iya, terus ada apa lagi nih Bu? Tadi saya juga melakukan coaching dengan menggunakan pendekatan tirta, Pak Emor. Dengan senang bisa, dan saya juga senang karena sudah bisa menerapkannya, Pak. Oh iya, baik sekali ya Bu. Nah, memang benar saya sudah melihat dan mengamati Ibu melakukan coaching dengan pendekatan tirta, dan saya melihatnya Ibu sudah melakukannya dengan baik dan sudah benar dan sudah lengkap. Jadi saya melihat di situ Ibu sudah mulai dengan tujuan dan ada identifikasi yang Ibu berikan, kemudian sudah merancangkan rencana aksi dan sampai pada tanggung jawab juga ya Bu. Iya, Pak. Nah, ternyata semua sudah Ibu terapkan tadi. Bagus Bu. Iya, Pak. Saya secara pribadi, Pak Emor, mengucapkan terima kasih, banyak terima kasih atas bantuan Pak Emor yang sudah mengamati saya saat coaching tadi bersama Ibu Cynthia. Itu akan membantu saya untuk lebih baik lagi ke depannya dalam proses coaching. Iya, kira-kira kompetensi coaching mana lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan proses coaching tadi, Bu? Pak Emor, saya ingin mengembangkan kompetensi yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, karena dengan adanya pertanyaan-pertanyaan berbobot itu akan mampu menggali lebih dalam potensi coach saya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi, Pak. Oh iya Bu, jadi secara umum semuanya memang sudah berjalan dengan baik. Kedepannya nanti Ibu bisa lebih banyak berpraktik dengan coaching agar supaya bisa membantu lebih banyak lagi rekan kerja maupun anak-anak ya Bu. Iya, Pak Emor, terima kasih ya, Pak, atas pengamatan dan masukannya. Nah, kira-kira ada lagi yang mau dibicarakan hari ini? Mungkin hanya itu saja, Pak. Oke, kalau sudah tidak ada lagi, mungkin kita akhiri diskusi kita pada siang hari ini. Jadi terima kasih sudah sharing ya Ibu.
Iya, Pak. Dan kita jumpa lagi di lain kesempatan. Iya, terima kasih, Pak. Oke. Oke.